selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang gerak. Nah, langsung saja kita bahas pengertian daripada gerak itu sendiri. Nah, perhatikan. Dikatakan sebuah benda A bergerak terhadap benda B apabila kedudukan benda A itu berubah terhadap benda B. Nah, dalam kasus ini benda B dianggap sebagai acuan. Acuan itu artinya benda yang diam atau patokan atau standarnya. Nah, dari sini bisa diartikan bahwasannya gerak adalah perubahan kedudukan atau perubahan posisi terhadap suatu titik acuan. Ingat, gerak itu harus ada titik acuannya. Nah, contohnya yaitu bola yang disepak, misalnya. Contoh yang lain bisa mobil yang sedang berjalan. Nah, sebagai contoh kasus, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar gerbong kereta api. Nah, di situ dia dibuat angkanya, dijelaskan bahwasannya kereta api itu bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Sementara di dalam kereta api ada penumpang yang sedang berjalan, yaitu kecepatannya 5 km per jam. Nah, perhatikan. Nah, kalau dilihat oleh penumpang yang lain yang ada di dalam kereta api tersebut, nah, penumpang yang berjalan tersebut itu kecepatannya sebesar 5 km per jam. Sementara kalau yang melihat orang tersebut adalah orang yang berada di luar kereta api atau orang di pinggir jalan ataupun orang menunggu di stasiun, maka kecepatan daripada si orang itu adalah 85 km per jam, yaitu kecepatan dari kereta api ditambah dengan kecepatannya sendiri. Itulah dia, Jadi gerak itu bisa juga bersifat relatif. Nah, perhatikan di sini ada jenis-jenis gerak. Nah, kalau berdasarkan keadaan benda, gerak itu dibagi menjadi dua. Ada dia gerak nyata dan ada gerak semu. Gerak nyata itu adalah gerak yang kita lakukan sehari-hari, dan gerak semu itu, contohnya, pada dasarnya kan, bumi bergerak mengelilingi matahari. Tapi kalau yang kita lihat dari bumi, seolah-olah matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Itulah dia gerak semu. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan bentuk lintasan. Nah, ini dibagi tiga. Yang pertama ada dia gerak lurus. Nah, ini jika lintasannya berupa garis lurus. Nah, gerak lurus ini dibagi menjadi dua. Ada dia gerak lurus beraturan dan ada juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, itulah nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada dia gerak melingkar. Nah, kenapa dikatakan gerak melingkar? Otomatis karena lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, ini juga dibagi menjadi dua. Ada dia gerak melingkar beraturan dan ada juga dia gerak melingkar berubah beraturan. Yang ketiga ada gerak parabola. Nah, otomatis lintasan daripada gerak parabola ini berbentuk lintasan parabola. Nah, perhatikan, pada saat suatu objek bergerak, objek tersebut akan mengalami perubahan jarak serta dapat pula mengalami perubahan posisi atau bisa disebut perpindahan. Nah, jadi kata kunci di sini ada dia jarak dan ada dia perubahan posisi atau perpindahan. Yang pertama kita bahas dulu satu-satu. Yang kita bahas pertama itu jarak tadi. Jarak itu dalam bahasa Inggris disebut dengan distance, atau disimbolkan dengan S. Merupakan panjang total seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu objek yang bergerak. Nah, jarak ini hanya memiliki nilai, sehingga dia termasuk dalam besaran skalar, Artinya tidak perlu memperhatikan arah. Itu dia. Maka bedanya dengan perpindahan di sini, bahwasanya perpindahan adalah panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir daripada objek tersebut.
Artinya selisih daripada ya posisi akhir dengan posisi awal. Jadi perpindahan ini selain daripada memiliki nilai, ya kita juga harus ya memperhatikan arah. Jadi ini termasuk ke dalam besaran vektor. Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Itu dia. Jadi untuk mengerjakan perpindahan ini kita ya harus menganalisis perpindahannya, arah-arahnya seperti itu. Oke, penjelasan yang tadi langsung kita aplikasikan ke contoh soal 1 berikut ini. Nah, ini soalnya. Sopo bergerak lurus sejauh 70 meter ke timur. Kita anggaplah ini S1-nya. Lalu berbalik dan berjalan kembali ke barat sejauh 30 meter atau S2. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ya, bukan di samping tapi di bawah ini dia. Nah, perhatikan di sini lintasan yang ditempuh oleh si Sopo. Pertama dia menempuh ya dari titik 0 itu sebesar 70 meter ke arah timur dari situ. Setelah di 70 meter ke arah timur, lalu dia berbalik ke arah. Nah, kembali ke barat. Lihat dia berbalik ke arah, antara timur dan barat itu arah yang berlawanan. Nah, dalam besaran vektor ya, jika ya arah geraknya searah dia dijumlahkan, jika arah geraknya berlawanan dikurangkan gitu. Nah, sekarang langsung saja kita selesaikan soal ini. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah jarak tempuh dan perpindahan yang dialami oleh si Sopo. Nah, cara menyelesaikannya langsung saja kita buat informasi yang diketahui. Yang pertama dia ada jarak tempuh pertama yaitu 70 meter ke timur. Sedangkan yang kedua ada dia jarak tempuh kedua yaitu 30 meter ke arah barat. Ingat yang saya bilang tadi, antara timur dan barat itu berlawanan arah. Yang ditanya apa? Yang pertama jarak, yang kedua perpindahan. Nah, maka jawabannya adalah untuk jarak, ingat yang tadi, jarak itu adalah jumlah lintasan total tanpa melihat arah. Maka tinggal menjumlahkan S sama dengan 70 tambah 30 meter sama dengan 100 meter. Sedangkan di perpindahan atau delta S itu kita harus memperhatikan arah ya. Perhatikan, pertama dia tadi bergerak ke timur, kemudian berbalik arah ya ke barat sejauh 30 meter. Nah, maka untuk perpindahannya tinggal kita kurangkan 70 meter dikurang dengan 30 meter, dapatlah perpindahan si Sopo itu 40 meter. Nah, berarti dia berpindah 40 meter ke arah timur ya. Nah, contoh soal kedua ya, lihat ini. Seekor semut berjalan dengan lintasan lurus dari titik A ke titik B. Nah, lihat di gambar ini ya. Dari titik A ke titik B sejauh 4 meter. Kemudian berbelok 90 derajat. Nah, kalau dia membentuk sudut 90 derajat, artinya itu membentuk sudut siku. Nah, kemudian katanya menuju titik C sejauh 3 meter. Nah, dari A ke B kemudian berbelok 90 derajat ke titik C. Nah, lihat di situ dia sudah membentuk sudut siku-siku. Nah, yang ditanya adalah tentukan jarak dan perpindahan yang dialami oleh semut. Nah, kalau sudah seperti ini dia ya arah lintasannya tegak lurus, maka lihat ya perpindahannya itu yaitu jarak daripada A ke C. Nah, kalau ditarik garis ya pada lintasan ABC yang ditempuh oleh si semut ini, kalau dihubungkan garis A dengan C, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku berlaku ya dalil Pitagoras. Ya, kita lihat bahwasanya pandang AC itu sama dengan ya akar kuadrat dari AB ditambah dengan kuadrat EC. Nah, oke, langsung saja kita selesaikan. Nah, pensilnya informasi dari soal jarak ya A ke B 4 meter, jarak B ke C 3 meter. Nah, yang ditanya adalah jarak dan perpindahan. Nah, untuk menjawabnya langsung. Nah, S untuk jaraknya kita jumlahkan langsung jumlah lintasan total, berarti 4 ditambah dengan 3. Maka
jaraknya sejauh 7 meter jarak yang tempuhnya. Lalu yang kedua, berapa perpindahannya? Nah, perpindahan si semut di sini sama dengan panjang ya daripada atau jarak dari A ke C. Nah, kalau kita tarik garis itu maka berlakulah persamaannya si Pythagoras. Nah, ini dia. AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, itu mungkin sudah kalian pelajari. Nah, maka kita tinggal masukkan AC sama dengan AB kuadrat, berarti AB tadi 4, berarti 4 kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, BC tadi 3, berarti ditambah dengan 3 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 4 kuadrat itu artinya 4 kali 4 dapat jadi 16 ditambah dengan 3 kuadrat ya, yaitu 9. Nah, kemudian kita jumlahkan menjadi dia AC itu sama dengan akar 25. Akar 25 yaitu 5 meter. Nah, inilah dia perpindahan ditempuh 5 meter. Nah, kemudian ketika kita melihat suatu objek yang bergerak, maka biasanya hal yang paling kita perhatikan adalah secepat apa objek tersebut bergerak. Nah, di sini pada benda bergerak terdapat dua istilah yang mengenai seberapa cepat benda atau objek bergerak, yaitu ada istilah kelajuan dan kecepatan. Yang pertama, untuk kelajuan. Kelajuan ini atau speed disimbolkan dengan V adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh objek dengan selang waktu yang diperlukan. Nah, kelajuan ini merupakan besaran skalar. Nah, hanya memiliki nilai sama seperti jarak tadi. Nah, tapi satuannya adalah meter per sekon. Nah, untuk mencari besar kelajuan, kita tinggal gunakan rumus. Bahasanya V sama dengan S per T, atau V sama dengan jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Itu dia. Kemudian, istilah yang kedua, kecepatan. Nah, kecepatan ini atau velocity ini juga disimbolkan dengan V. Nah, bedanya di mana? Lihat definisinya. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan objek dengan selang waktu yang diperlukan. Ingat, di sini definisinya perbandingan antara perpindahan, ya, bukan jarak, perpindahan. Ya, itu dia. Berarti dia ini memperhatikan arah. Nah, dari definisi itu, kecepatan ini merupakan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Nah, maka untuk mencari besar kecepatan suatu benda, kita gunakan persamaan V sama dengan delta S per T, di mana V itu adalah kecepatan, sedangkan delta S adalah perpindahan dan T adalah waktu, time. Satuannya sama, yaitu meter per sekon. Nah, sekarang langsung kita aplikasikan ke soal supaya kita langsung mengerti. Nah, contoh soal 3. Nah, di sini ada kita, Bu. Jika kita ambil contoh 1 kembali, yaitu ketika Sopo bergerak lurus 70 meter ke timur, lalu berjalan berbalik 30 meter ke barat, maka jarak yang kita dapat tadi sebesar 100 meter. Nah, itu sudah kita hitung tadi. Akan tetapi perpindahan atau delta S yang Sopo lakukan hanya sebesar 40. Itu tadi sudah kita hitung. Nah, katanya di sini, jika kita asumsikan atau kita anggap si Sopo berjalan selama 30 menit detik atau 70 sekon, berapakah kelajuan dan kecepatan yang dialami oleh si Sopo? Nah, langsung saja. Penyelesaian diketahui, ya, jarak tempuh si Sopo yaitu 100 meter dan perpindahannya 40 meter. Yang ditanya adalah kelajuan, yang kedua kecepatan. Nah, biar nampak dia perbedaannya, lihat. Nah, untuk dia kelajuan, sesuai dengan definisinya, bahwasanya kelajuan adalah perbandingan jarak terhadap waktu. Berarti yang kita pakai di sini adalah jarak. V sama dengan S per T. Masukkan dia, S tadi 100, T 70. Maka besar kelajuannya adalah 100 per 70. Hasilnya 1,42 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya, ya, perhatikan. Pengertian dari kecepatan tadi yaitu perbandingan nilai antara perpindahan dengan waktu. Maka yang kita gunakan rumusnya adalah V sama dengan delta S per T.
perhatikan di situ. Perpindahan si sofa itu sebesar 40 dengan waktu 70 sekon. Maka ya, kecepatan yang dalam si sofa adalah 40/70. Hasilnya 0,57 meter per sekon. Nah, itulah dia ya pembahasan kita tentang ya jarak, tentang perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk mempertajam ya atau melatih kemampuan kita tentang materi ini, silakan dikerjakan latihan yang sudah Bapak buat di Google Classroom. Nah, sampai jumpa di materi atau pertemuan berikutnya.